Yakobus pasal 1 ayat 5. Saya bacakan ya. Kalau saudara merasa bahwa tidak paham mata kuliah tertentu, karena biasanya gini ya, manusia itu diciptakan ada otak kiri, otak kanan. Ya, biasanya yang aktif dalam diri seseorang itu salah satunya. Orang yang lebih aktif otak kiri, dia lebih cenderung gampang memahami hitung-hitungan. Jadi yang jago matematika, akuntansi itu berarti otak kirinya aktif. Biasanya dia lemah atau nggak suka dengan yang seni, nyanyi, gitu. Karena otak kiri yang aktif. Ya, jadi saudara yang kurang paham hitung-hitung akuntansi, saudara itu bukan bodoh. Otak yang aktif dari saudara itu otak kanan. Yang otak kanan itu lebih kepada hafalan dan bahasa. Jadi kalau saudara menonjol dalam bahasa, gampang mengerti bahasa, menyukai seni, itu berarti otak kanan saudara yang aktif. Saudara paling benci matematika. Itu nggak ada yang salah dengan dirimu. Saudara bukan bodoh, tapi otak kananmu yang aktif. Bagi saudara yang lebih menyukai bahasa dan seni. Ya, saudara yang nggak suka seni, nggak ngerti bahasa, kamu juga bukan bodoh. Otak kirimu yang aktif. Makanya lebih gampang ngerti matematika akuntansi, tapi nggak suka bahasa dan seni. Nggak ada yang salah. Otak kita aja yang beda aktifnya gitu loh. Ya. Nah, jadi berarti saudara yang aktif otak kiri ngerti hitungan, nggak ngerti bahasa, apa yang harus kamu buat? Atau sebaliknya orang yang otak kanannya aktif, yang lebih ngerti bahasa tapi nggak suka matematika, apa harus dibuat? Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi kalau kamu kurang hikmat, kurang paham dengan mata kuliah tertentu, karena masalah otak kiri, otak kanan tadi, Tuhan bilang minta. Kalau kamu kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Tuhan tolong aku untuk ngerti akuntansi. Aku sebenarnya lebih suka bahasa, cuma udah terlanjur masuk di akuntansi. Gitu ya. Atau yang arsitek, ya, sipil itu kan hitung-hitung juga kan. Salah hitung nanti rumah roboh pula kan. Tuhan beri aku hikmat. Jangan sampai rumah orang roboh karena salah hitung. Salah hitung fondasi tiang-tiang kan. Ya, arsitek ya. Beri aku hikmat. Dan Tuhan bilang dia akan beri. Tapi jangan pula habis berdoa minta hikmat lalu tidur-tiduran ya. Berharap dapat mimpi langsung turun wahyuan gitu ya. Jadi berdoa bekerja. Kalau kamu kurang ngerti berdoa. Yang kedua bagian kamu adalah belajar ekstra. Mungkin bagi orang yang otak kirinya aktif, gampang mengerti hitung-hitungan, sementara kamu otak kanan aktif, sulit mengerti hitung-hitungan, maka kamu selain berdoa minta hikmat, harus ekstra. Kalau yang otak kiri belajarnya 1 jam, kamu mungkin butuh 2 jam. Supaya otak kananmu itu bisa memahami itu. Begitu juga dengan yang otak kiri aktif yang ngerti hitungan tapi tak ngerti bahasa dan hafalan. Ya, maka kamu perlu ekstra. Yang otak kanan mungkin hanya butuh 1 jam untuk mengerti, yang otak kiri mungkin butuh 2 jam. Jadi ada usaha yang lebih. Ya, selain minta hikmat juga harus ada ekstra usaha untuk bidang yang yang kamu tidak pahami. Kalau kurang hikmat, minta hikmat. Kalau kamu kurang paham mata kuliah tertentu, bisa jadi karena masalah otak kiri atau otak kanan. Kamu hanya perlu minta hikmat daripada Tuhan. Ya, minta hikmat daripada Tuhan, kemudian belajar ekstra terhadap mata kuliah yang kamu rasa kamu kurang ngerti karena masalah otak kiri otak kanan. Jadi jangan salahkan diri kamu ya, kalau kamu nggak ngerti hitung-hitungan, itu masalah otak kanan, udah dari sononya nggak usah disalahkan. Kamu yang perlu kamu lakukan adalah belajar ekstra dan minta hikmat. Kamu yang susah ngerti bahasa dan hafalan, itu otak kiri berarti. Jangan salahkan. Kamu hanya perlu kerja ekstra untuk ngerti bahasa dan hafal-hafalan. Dan yang pintar matematika jangan menjudge
yang nggak bisa. Itu masalah otak kiri, otak kanan. Masing-masing punya harapan untuk sukses di bidang masing-masing. Yang hitung-hitungan mungkin akan sukses dalam dunia hitung-hitungan. Yang di dunia bahasa hafalan mungkin akan sukses di bidang dia. Semua punya jalur masing-masing. Kita nggak boleh menjudge orang hanya karena dia tidak bisa satu bidang yang kita bisa gitu. Setiap orang sudah dianugerahkan masing-masing. Ya, amin, saudaraku.